Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pangau di Go and Gospel Indonesia. Dan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di Sekolah Alkitab Online. Bagian kedua, yakni tentang halaman kosong antara PL dan PB ya. Halaman kosong antara PL dan PB. Ini bukan kosong sembarangan kosong, tapi ini ada story-nya, ada sejarahnya di sini. Ya. Tapi nggak ditulis karena itu bukan firman Tuhan, tapi ada dalam sejarah. Baik, jadi antara Maleakhi dan Matius itu ada selang waktu 456 tahun ya. Sejarahnya antara Maleakhi dan Matius ada 456 tahun. Yang kita ingin tahu adalah apa saja yang terjadi antara kurun waktu 456 tahun itu. Karena itu merupakan referensi untuk memasuki perjanjian baru. Baik, saya akan cepat-cepat saja. Jadi, pada waktu itu ada kerajaan Yunani yang menguasai dunia. Meskipun dalam pemerintahan Alexander Agula, ini Yunani menyebar ke seluruh dunia. Lebih real. Nah, ketika itu dunia ini semua serba Yunani, serba Greek. Baik budayanya, baik bahasanya, baik filsafatnya, baik mitologinya. Empat ini semua mendunia. Sampai-sampai Alkitab orang Yahudi yang bernama Tanakh itu singkatan dari Taurat, Nebiim, dan Ketubim, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani untuk melengkapi perpustakaan Alexander Agung di Alexandria. Ya, ini sekedar sejarahnya ya. Jadi alam pemikiran orang pada waktu itu adalah Yunani. Nah, sekarang kelompok-kelompok apa saja yang lahir dalam kurun waktu 400-an tahun itu? Pertama ada kelompok orang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang yang berpolitik. Mereka tuh paling banyak menentang Yesus. Ya. Tapi ntar aja itu. Kemudian ada juga kelompok namanya kelompok Saduki. Saduki ini adalah ormas politik juga. Nama Saduki itu diambil dari kata Sadok yang merupakan imam agung pada zaman Raja Daud. Kemudian ada juga kelompok yang bernama ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini adalah pakar hukum Taurat. Mereka lah yang pembuat aturan-aturan kepada umat Israel. Ya, kalau sekarang di Indonesia mungkin mereka tuh pembuat fatwa gitu. Jadi ada orang Farisi, ada Saduki, ada ahli Taurat, ada juga namanya Herodian. Ini Herodian orang Yahudi juga, tapi mereka menjadi pengikut setia dinasti Herodes. Ini 100 tahun sebelum Masehi muncul namanya kelompok Herodian ini. Jadi apapun kata Herodes, mereka lah yang pendukungnya. Jadi orang Israel ini sebenarnya sudah terbagi-bagi. Kelompok ini ada kelompok Farisi, ada kelompok Herodian, ada kelompok Saduki. Mereka tidak menyatu sebenarnya. Karena mereka itu berkelompok-kelompok. Ada juga kelompok yang lain, yaitu kelompok Gnostik.
ini kelompok Gnostik sudah ada juga jauh sebelum Yesus datang. Yang Gnostik ini adalah sebuah aliran yang mengutamakan ilmu pengetahuan. Dan Gnostik ini, mereka juga percaya, mereka tidak percaya dengan surga, dengan malaikat. Mereka hanya percaya bahwa kita ini makhluk roh. Ya, manusia itu adalah makhluk roh. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bikin dosa pun itu tidak ada hubungan dengan roh. Jadi itulah Gnostik. Nah, kemudian muncul paham filsafat Yunani. Ya, filsafat Yunani ini mereka itu tidak selalu bertanya. Kita ingat Yesus pernah ditanya Filipus, bukan Filipus, Pilatus. Karena di pikiran orang Yunani atau di pikiran Pilatus pada waktu itu, dia tuh ahli filsafat. Dia juga bertanya filsafat pada Yesus. Apakah kebenaran itu? Karena bagi dia tidak ada kebenaran. Yang ada adalah mitologi. Bagi dia tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran hari ini, besok bisa salah. Nah, jadi dia bertanya, apa itu kebenaran? Di otak mereka itu hanyalah mitos. Begitu muncul Yesus ngomong kebenaran, mereka jadi bingung. Nah, itu kita akan pelajari nanti pada waktu yang akan datang. Dan terakhir, kepercayaan yang ada pada waktu itu hanya ada dua, yaitu kepercayaan pada Tuhan milik orang Israel, orang Yahudi, dan kepercayaan kepada mitos. Tidak ada lain, nggak ada tiga. Hanya di Alkitab orang Yahudi punya, Septuaginta percaya pada Tuhan, kepada Yahweh mereka pada waktu itu, dan kepada mitos. Orang Yunani menciptakan Tuhan dalam otak mereka. Ya, Tuhan itu bisa diciptakan di otak mereka. Mereka menciptakan dewa-dewi. Mungkin saudara sudah pernah membaca sejarahnya. Dewa pertama mereka ciptakan itu adalah Zeus. Dewa ini adalah dewa penguasa Olympus, dewa iklim, dewa petir, dan dewa cuaca. Dia dewanya para dewa. Ada juga namanya Hera, istri Zeus. Dia adalah dewi pelindung, pernikahan, pengorbanan, dan kesetiaan. Banyak juga dewa yang mereka bikin. Setiap peristiwa itu ada dewanya. Ada Poseidon, dewa laut, dewa gempa bumi, dan dewa bangsa berkuda. Ya, ada juga Aries, dewa perang, Hermes, dewa penunjuk jalan, pelindung para petualang, penggembala, dewa penghibur. Ada Hephaistos, dewa api, dewa kayu, penempa besi senjata. Ada Afrodit, dewa cinta, dewa seks dan keindahan fisik. Ada dewa Athena, ada dewi kebijaksanaan perang. Apollo, dewa matahari, cahaya musik. Dewa Artemis, dewa bulan, pelindung hewan, perburuan dan sebagainya. Demeter, dewa bunga, dan terakhir adalah Hestia, dewa pelindung rumah tangga, keluarga, dan perapian. Apapun yang terjadi di dunia ini ada dewanya. Itu diciptakan oleh otak orang Yunani. Nah, makanya betapa susahnya mengubah keyakinan ini. Begitu Yesus muncul bicara tentang kebenaran,
Ini semua kontra dengan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, orang apa lagi itu, Gnostik. Dan sejak Yesus muncul, sudah ada mereka ini. Sudah muncul ini aliran-aliran ini. Dan ternyata ketika Yesus sudah mati di salib dan Yesus sudah terangkat ke surga, aliran ini perlahan-lahan mulai meredup. Ahli Taurat sudah meredup, bukannya mati, sudah meredup. Orang Farisi, orang Saduki, Gnostik meredup, juga ini mitologi meredup. Masih ada sampai sekarang mitologi ya, tetapi peran mereka sudah tidak menonjol. Yang menonjol adalah firman Tuhan. Itulah peran Yesus selama dia ada di dunia ini. Dia meredam ajaran-ajaran sesat, tapi dia mengangkat kebenaran Injil, yaitu kabar baik. Sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang.